Rekan-rekan semua, kita ketemu kembali di dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah struktur data. Kita masuk pada pertemuan 10 kali ini, yaitu tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Sebelumnya saya mau jelaskan dan mengingatkan dulu bahwa setelah pertemuan 12, yaitu tepatnya di pertemuan 13 dan 14, Anda diwajibkan untuk membuat suatu proyek secara berkelompok, membuat sebuah program yang harus dipresentasikan dengan menggunakan video dalam bentuk YouTube dan sebagainya bisa, di mana tugas tersebut yang harus dilakukan adalah stack salah satunya, atau yang kedua tentang QIWI. Jadi ada dua tugas yang Anda harus pilih salah satunya. Oke, itu aja yang perlu saya ingatkan. Silakan nanti dibentuk kelompoknya. Jumlah kelompok maksimal adalah 10, tinggal dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Baik, saya lanjutkan dulu untuk pertemuan 10 ini. Materinya adalah tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Ya, kita lihat dulu definisinya. Definisi pohon tree. Definisi pohon atau tree. Pohon atau tree termasuk struktur non-linier yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Kita lihat di sini, A ini dikatakan sebagai root, ya, levelnya adalah level 1. Kemudian di sini root punya cabang, yaitu ada B, ada C, ada D, ini saya katakan sebagai level 2. Kemudian ada E, F, G, H, ini saya katakan sebagai level 3. Sehingga dikatakan height-nya 3. Height, kedalaman ada 3. Kita lihat yang berikutnya. Istilah-istilah dalam pohon biner. Ada predecessor. Predecessor adalah node yang berada di atas node tertentu. Contohnya B, predecessor dari E dan F. Kita lihat. B adalah predecessor dari E dan F. Kemudian yang berikutnya successor. Node yang berada di bawah node tertentu. Artinya kebalikannya berarti. Contoh E dan F itu merupakan successor dari B. Ya, kita lihat E dan F merupakan successor dari B. Kemudian berikutnya ada ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya A dan B merupakan ancestor dari F. Kita lihat. A dan B merupakan ancestor dari F karena terletak pada jalur yang sama. Kemudian yang berikutnya ada descendant. Seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya F dan B merupakan ancestor dari A. Kita lihat F dan B. Mana F? F dan B merupakan ancestor dari A. Kemudian ada parent. Parent, predecessor satu level di atas satu node. Contohnya B itu merupakan parent dari F. Ya, kita lihat B itu adalah parent dari F. Ya, A itu adalah parent dari B. A itu adalah parent dari C, A itu adalah parent dari D. Ya. Kemudian ada child. Child itu adalah successor satu level di bawah satu node. Contohnya F itu merupakan child dari B. Ya, F ini merupakan child dari B, kebalikan dari parent tadi. Kemudian ada sibling, node yang memiliki parent yang sama dengan satu node-nya. Contohnya E dan F adalah sibling. E dan F adalah sibling, ya, karena parentnya sama. Subtree, bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendannya. Contohnya subtree BEF dan subtree DGH. Kemudian kita lagi ada size. Size itu adalah banyaknya node dalam satu tree. Banyaknya node dalam suatu tree. Contohnya, gambar tree di atas memiliki size-nya ada 8. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, ini adalah size. Kemudian ada height. Height itu ada banyaknya tingkatan atau level dalam suatu tree. Contohnya, gambar di atas memiliki height-nya adalah 3. Ini 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian ada root. Root itu adalah akar. Node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contohnya A.
Leaf atau daun, node-node dalam tree yang tidak memiliki daun, contohnya EFCGH. EFCGH ini tidak punya daun, EFCGH ya. Baik, kita lihat lagi yang berikutnya. Ada degree. Degree atau derajat. Banyaknya charge yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya node A memiliki derajat 3. Node B memiliki derajat 2. Kita lihat. A memiliki derajat 3. B itu memiliki derajat 2. Kemudian kita lihat lagi. Nah, istilah-istilah dasar. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root dan sisa elemen lainnya dikatakan sebagai simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal N, kita lihat ini, lalu ada subpohonnya, ada N1, N2 sampai dengan NK. Pohon baru yang terbentuk dari simpul N sebagai akar, kita seperti ini, dari simpul N1, N2 sampai dengan NK. Kemudian kita lihat sifat utama pohon berakar. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau H adalah N-1. Mempunyai simpul khusus yang disebut root jika simpul tersebut memiliki derajat keluaran lebih besar sama dengan 0 dan derajat masukan sama dengan 0. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf jika simpul tersebut berderajat keluaran sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 1. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Kemudian yang kelima, pohon itu mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyaknya daun atau leaf pada pohon. Banyaknya simpul maksimum sampai level N adalah 2 pangkat N-1. Jadi kalau ada pertanyaan, banyaknya simpul maksimum sampai level ke N, rumusnya adalah 2 pangkat N-1. Banyaknya simpul untuk setiap level I, kita katakan itu adalah, kita lihat, jumlah sigma I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, 2 pangkat I dikurang 1. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Kita lihat, diketahui suatu pohon atau suatu bentuk pohon berakar T sebagai berikut. Kita lihat seperti ini ya. Ada P, kemudian ada Q sebagai cabang, dan T. Q punya cabang R dan S. P punya cabang U punya cabang V dan W. Simpul di atas mempunyai, kita lihat, simpulnya itu sebanyak ada berapa? Ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan S-nya adalah N-1. Berarti ada 7. R-nya ada 7. Root pada pohon T di atas adalah simpul P. Ini dia. Mempunyai daun atau leaf-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Yaitu apa? R, S, V, dan W. Kemudian yang berikutnya, level tingkatan pohon sama dengan 4. Yaitu berapa? Level 1-nya adalah P. Kita lihat, ini level 1, ini level 2, ini level 3, dan ini level 4. Kita lihat di sini. Level 2-nya adalah simpul Q dan T. Level 3-nya adalah simpul R, S, dan U. Level 4-nya adalah simpul V dan W. Ketinggian atau kedalaman itu sama dengan jumlah level. Itu berarti ada 4. Itu mana? Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian weight atau berat atau bobot itu sama dengan jumlah daun. Berapa? 4. Dalam gambar pohon T di atas dapat dibentuk 2 buah hutan atau forest bila simpul P-nya dihilangkan, yaitu kalau P-nya dihilangkan maka ada Q, R, S, dan T, U, V, W.
Jadi ada 2 hutan. Kemudian banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai level keempat, bila simpul pada pohon dianggap penuh, maka rumusnya adalah 2 pangkat N min 1. N-nya adalah 4. 2 pangkat 4 dikurang 1, berarti ada 15. Kita hitung kalau seandainya penuh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian banyaknya simpul maksimum untuk setiap level I, kita lihat bila simpul pada pohon dianggap penuh adalah maksimum simpul pada level 2 adalah berapa? 2, I-nya dikurang 1, ini adalah tingkat levelnya. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 1, berarti 2 pangkat 1. Maksimum simpul pada level 3, berarti 2 pangkat 3 kurang 1, berarti ada 4. Kemudian maksimum level pada level keempat, berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. 4 kurang 1 adalah 3, berarti 2 pangkat 3, ini adalah 8. Tapi di situ dia hanya ada 2, tapi maksimumnya itu ada 8. Baik, yang berikutnya. Pohon biner atau binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau sebagai left subtree dan subpohon kanan atau cabang kanan atau right subtree. Karakteristik pohon biner atau binary tree. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut diberikan contoh gambar pohon biner atau binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan. Ini cabang kiri dan ini cabang kanan. Kemudian kita lihat lagi istilah pada pohon biner. Pohon biner penuh atau dikatakan sebagai full binary tree, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Kita lihat punya 2 cabang, ya, dan punya panjang ruas yang sama. Pohon biner lengkap atau dikatakan sebagai complete binary tree. Hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak. Tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Nah, contohnya ini, dia tidak ada, berarti panjang ruasnya berbeda. Makanya dikatakan complete binary tree. Kemudian yang berikutnya, istilah pada pohon biner. Pohon biner similar. 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Ini sama, ya, tetapi mempunyai informasi yang berbeda. Dia informasinya adalah A, B, C, sedangkan ini adalah P, Q, R. Kemudian ada pohon biner ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama, yaitu PQR, PQR. Nah, ini dikatakan sebagai pohon biner ekivalen. Istilah pada pohon biner miring atau squid tree. 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan, kecuali apa? Daun. Ya, kita lihat ini. Pohon biner miring. Ya. Kemudian deklarasi pohon biner. Dengan program C++, dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjukkan ke cabang kiri dan cabang kanan dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Kita lihat di sini ada deklarasi struct, ya, tip def, struct tree, kan, int data, lalu tree. Kita lihat di sini ada asterisk left dan tree asterisk right. Jangan lupa, ini kemarin sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebagai pointer. Deklarasi variabel tree, kita lihat pointer pohon. Ini ilustrasinya, kita punya root, kita punya akar. Akar ini punya cabang kiri dan kanan. Left juga punya, artinya root yang di sebelah kiri itu punya 2 cabang, yaitu left dan right. Demikian dengan yang di kanan, yaitu left right dan right. Seperti itu ilustrasinya. Penyajian pohon biner atau binary tree. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari
data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Bila diberikan untai HAKCJBL, maka proses untuk dapat membentuk pohon biner dari untai di atas adalah, kita lihat dulu, karakter pertamanya itu adalah H, berarti ditempatkan sebagai root atau akar. Kemudian karakter A karena lebih kecil dari H, maka akan menempati cabang kiri. Kemudian karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan. Karakter J lebih besar dari H dan lebih kecil dari K, maka menempati cabang kiri dari K. Karakter C menempati karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Karakter B karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Karakter L lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri dan cabang kiri kanan. Kita lihat. Sehingga strukturnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat H, karena A lebih kecil, maka dia ke kiri. K lebih besar, maka dia ke kanan. Kemudian kita lihat setelah A ada C, ya kan? C itu tentunya urutannya dia dengan H itu lebih kecil C, tapi dengan A lebih besar C, maka dia ada di sebelah kanan. Kemudian ada B. Kita lihat B itu kalau kita lihat strukturnya lebih kecil dari H, berarti dia ke sini ke A. Kemudian dengan A, ya kan, turun lagi ke bawah, yaitu ada C. Nah, dari C, B itu strukturnya lebih kecil, maka ada di sini. Sedangkan yang berikutnya, ya kan, ada K. K itu adalah lebih besar dari H, maka di sebelah kanan dari H. Kemudian ada J. J ini lebih kecil dari K, maka di sebelah kiri. Kemudian L. L ini lebih besar dari K, maka di sebelah kanan. Nah, inilah bentuk pohon yang terbentuk dari untai HAKCJBL. Ya, ini seperti ini strukturnya. Nah, kemudian nanti Anda disuruh untuk membuat pohon biner dari barisan bilangan berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, latihan ini datanya akan diberikan di classroom, karena ini merupakan latihan tugas. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di pertemuan 10 ini sudah cukup jelas. Kemudian ada materi tambahan yang akan saya berikan di classroom. Oke, sekian. Selamat sore, selamat malam semuanya.